Jika berbicara tentang sejarah, budaya, dan adat istiadat di Indonesia ini, pasti tak akan pernah ada habisnya. Salah satu contohnya Candi Borobudur. Candi Borobudur ini salah satu warisan situs budaya yang ada di negara Indonesia. Kali ini kami akan membahas dan merangkum tentang penemuan kembali Candi Borobudur. Simak terus videonya ya. Kembali lagi di channel Duo Saudara TV, channel yang mungkin bisa menambah informasi pengetahuan untuk kita semua. Pada tahun 1811 sampai 1816, Pulau Jawa di bawah kekuasaan negara Inggris, Thomas dan Raffles yang berkedudukan sebagai gubernur sangat tertarik pada sejarah yang ada di tanah Jawa. Ia pun mengumpulkan kesenian-kesenian antik Jawa kuno dan menulis catatan tentang sejarah dan kebudayaan di tanah Jawa. Lalu Thomas pun sampai di Semarang pada tahun 1814. Seketika itu ia mendapatkan kabar tentang monumen besar di dalam hutan di daerah Bumi Segoro. Thomas pun sangat tertarik dengan monumen besar itu, tapi sayangnya ia berhalangan karena sedang tugas. Lalu ia pun mengutus Hassi Cornelius untuk menyelidiki kebenaran monumen yang dimaksud tersebut. Hassi Cornelius pun langsung berangkat untuk menyelidiki kebenaran monumen tersebut dengan membawa 200 orang bawahannya untuk menebang pepohonan dan menggali tanah yang menutupi candi tersebut. Namun saat itu tanah dianggap rawan longsor sehingga penggalian pun tidak maksimal. Lalu Cornelius pun memberikan sketsa Candi Borobudur kepada Thomas. Walau hanya itu, Thomas Raffles dianggap sangat berjasa loh. Kemudian di tahun 1835, Pulau Jawa dikuasai oleh negara Belanda. Hartmann meneruskan pekerjaan Thomas Raffles. Hartmann pun tertarik untuk meneliti dan merawat Candi Borobudur. Tapi sayang, ia tidak menulis catatan dengan apa yang ia lakukan. Namun, pembersihan candi pun tetap berlangsung. Di tahun 1842, Hartmann menemukan stupa utama, namun isinya sudah kosong, dan penelitian pun masih menjadi sebuah misteri. Kemudian seorang insinyur berkebangsaan Belanda yang bernama F.C. Wilson, seorang ahli dalam bidang teknik, ikut meneliti monumen tersebut dan menggambar sketsa relief Borobudur. Kemudian penelitian pun dilanjutkan oleh Bramen untuk meneliti lebih detail monumen tersebut dan menggabungkan relief-relief yang telah digambar oleh Wilson. Bramen pun menyelesaikan penelitiannya pada tahun 1859. Lalu pemerintah Hindia Belanda berencana menerbitkan sebuah artikel dari penelitian-penelitian Bramen dan Wilson. Namun Bramen menolak untuk bekerja sama, hingga akhirnya pemerintah Hindia Belanda menugaskan ilmuwan lain yang bernama Silimens untuk memadukan hasil karya Wilson dan Bramen. Akhirnya pada tahun 1873, artikel tentang Candi Borobudur diterbitkan. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis setahun setelahnya. Dan foto pertama Candi Borobudur diabadikan oleh ahli ingrafi Belanda di tahun 1873.
Setelah penerbitan artikel tersebut, Candi Borobudur pun semakin terkenal di seluruh penjuru dunia, menjadikan sumber cenderamata dan pendapatan bagi para kolektor. Kepala arca Buddha, salah satu objek untuk dicuri, namun ukuran batu yang sangat besar dan berat, sangat tidak mungkin untuk dibawa. Tapi faktanya, kepala Buddha banyak yang lepas. Kemudian pada tahun 1882, pemerintah menunjuk Groeneveld untuk menggelar penyelidikan lebih lanjut. Namun hal ini dianggap berlebihan. Akhirnya Borobudur dibiarkan, namun tetap diperhatikan. Pemerintah Hindia Belanda berencana melindungi Candi Borobudur dan menjaga kelestarian dan kemurnian candi. Di bawah pemerintah Hindia Belanda, IJzerman, ketua arkeologi di Yogyakarta, menugaskan 3 pejabat yang berprofesi di bidang yang berbeda-beda untuk meneliti Candi Borobudur. Lalu mereka pun menyadari bahwa candi terlihat belum sempurna. Pada akhirnya, pemugaran Candi Borobudur dilakukan untuk pertama kalinya dengan teknologi konvensional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerusakan batu Candi Borobudur. Pada tahun 1902, rencana pemugaran akan dilakukan dengan 3 langkah, yaitu mengatur sudut bangunan dan bagian lain yang memungkinkan keruntuhan candi, memagari pekarangan candi, dan memperbaiki sistem drainase, memindahkan batu yang lepas dan longgar, dan pemugaran stupa utama. Pemugaran tahap berikutnya pada tahun 1907 sampai 1911 dipimpin oleh Tiderven Yorpi. Ia menggali tanah untuk mencari kepala Buddha yang hilang. Selain itu, ia ingin membangun 3 teras melingkar. Dalam proses pembongkaran, ia menemukan banyak hal yang harus diperbaiki, sampai akhirnya Candi Borobudur terlihat baru lagi. Tapi nggak selesai di situ saja, renovasi pun berlanjut. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia berinisiatif melakukan pemugaran besar-besaran dan mengajukan permintaan pada masyarakat internasional untuk memulihkan Candi Borobudur. Rencana itu pun berhasil. Kemudian pemerintah Indonesia mengokohkan pondasi, relief dibersihkan, membongkar 5 teras, dan menanamkan saluran air, hingga akhirnya Candi Borobudur seperti sekarang ini. Sungguh warisan situs budaya yang luar biasa, bukan? Nah, itulah pembahasan dan rangkuman tentang penemuan kembali Candi Borobudur. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran selawase.